Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmatullah Arafah dari kelas 11 IPA 1. Tugas Al-Quran Hadis dibimbing oleh Ibu Susi Suswati SPD. Pada hari ini saya akan membahas mengenai materi Al-Quran Hadis, salah satunya yaitu makanan halal dan baik pada bab ke-9 ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama mengenai pengertian makanan halal dan baik, yang kedua dalil makanan halal dan baik, yang ketiga cara memakan makanan halal dan baik, serta hikmah memakan makanan halal dan baik. Kita masuk ke poin pertama, mengenai makanan halal dan baik. Apa sih itu makanan halal dan baik menurut agama? Makan secara etimologi berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Makanan berasal dari bahasa Arab yaitu at-ta'am. Halal berasal dari bahasa Arab yaitu al-halalu yang berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan thayyib artinya baik bagi tubuh, kesehatan. Jadi, pada intinya makanan halal dan baik adalah makanan yang dibolehkan memakan makanan tersebut asalkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalil mengenai makanan halal dan baik. Salah satunya adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Berikut ada mufradat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kandungan ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik bagi tubuh serta akal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencari nafkah yang halal. Serta yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dengan tipu dayanya yang akan menyesatkan manusia. Dalil yang kedua terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya yang kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Kandungan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Yang pertama, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik termasuk cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila seorang muslim mengonsumsi makanan haram tersebut, maka amalannya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang ketiga, dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk memakannya dengan syarat tidak ada makanan yang dapat dimakan selain makanan tersebut, dan syaratnya akan mati jika tidak memakan makanan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Serta yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jenis makanan yang haram adalah seperti bangkai, darah, daging, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Semoga kita dapat mengamalkan makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 tersebut. Yang ketiga ada hadis riwayat Abu Daud dari Ma'di Karib yang berbunyi, Anil Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dhunabi minas sibai walal himarul ahliyu walal luqatatu min mali mu'ahadin illa ay yastaghniya anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falam yaqruhu fa inna lahu ay yu'aqibahum bimithli qirahu, yang artinya dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang yang kafir yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang sama seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis. Yang pertama, hadis tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, segala yang dihalalkan oleh Al-Quran hendaknya dimanfaatkan, serta segala yang diharamkan oleh Al-Quran dan sudah hendaknya ditinggalkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang hal-hal yang haram, yaitu keledai jinak, binatang buas yang bertaring, serta barang temuan yang tidak dibutuhkan pemiliknya. Serta kita dianjurkan untuk menghormati tamu dengan menyediakan tempat yang layak, memberikan jamuan dan memperlakukan tamu dengan baik. Ada memakan makanan halal dan baik. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makanlah dengan tangan kanan. Serta yang terakhir adalah makan dan minum secukupnya. Hikmah memakan makanan halal dan baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang memakan makanan halal dan baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang memakan makanan halal dan baik. Yang ketiga, amal ibadah orang yang memakan makanan halal dan baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang terakhir, membentuk darah daging yang baik dalam tubuh manusia sehingga akan melahirkan amalan yang baik pula bagi manusia tersebut. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.